adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semuanya sehat-sehat, diberkati Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini kembali kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu online kita. Siapkan hati semua adik-adik ada di rumah untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pagi hari ini, nanti Kakak Kalista yang akan pimpin kita di dalam. Mari teman-teman kita berdoa ya. Bapa yang baik di surga, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu atau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar kami bisa fokus Tuhan, biar kami lebih fokus untuk menyembah-Mu Tuhan dan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu kami Tuhan yang nanti akan mengasih firman untuk kami Tuhan, biar kami bisa mengikuti Tuhan yang apa kata firman Tuhan yang akan diberitahukan dengan kakak kami Tuhan. Amin. Ya, kita akan siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Semuanya boleh siapkan hati adik-adik untuk menyembah Tuhan pagi hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kekuatan, kesehatan yang Kau beri bagi kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
selami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami akan bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak disembah. Mari adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan dengan gerakan kita. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Kalista? Kita bakal nyanyi setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Oke, semua siap? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segala lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Lagi katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Rukun cinta, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati secara bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati secara bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta. Tunjukkan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya semua untuk kita sama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat itu pujian firman-Mu Tuhan. Adik-adik semua siapkan hatinya untuk sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama menikmati firman Tuhan. Tanam di
tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi katakan firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Amin. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini sebab penyertaan-Mu bagi kami, sehingga dengan tubuh yang sehat kami dapat memuji Tuhan, kami dapat melompat bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik dan hanya Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Saat ini Tuhan, waktunya kami akan siapkan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini dapat memberkati kami. Bahkan kakak-kakak kami yang akan menceritakan firman-Mu, berikan hikmat, pengetahuan, urapan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar boleh senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan adik-adik juga duduk diam, duduk tenang, duduk yang manis. Dan untuk mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kaliti. Kira-kira Kaliti mau cerita apa ya hari ini adik-adik? Nah, Kaliti mau cerita tentang seorang pahlawan yang dipakai oleh Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Median. Kira-kira siapa namanya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Nah, pinter. Namanya adalah Gideon. Dia diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang ditindas selama 7 tahun lamanya. Wow, adik-adik luar biasa. Tuhan pakai Gideon ya. Tuhan pilih Gideon menjadi pahlawannya. Nah, Gideon juga dia mengumpulkan prajuritnya atau pasukannya sebanyak 32.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa prajuritnya itu terlalu banyak. Nah, bagaimana cara Tuhan bisa mengurangi prajuritnya itu sebanyak 32.000 orang? Nah, caranya adik-adik, ia ingin mengajarkan bangsa Israel itu bahwa kemenangan yang mereka raih bukanlah karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena dari Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel itu menjadi sombong,
Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon untuk menyuruh setiap orang Israel itu menjadi takut dan gentar untuk bisa mengundurkan diri dan mereka pulang. Nah, Gideon pun juga dia melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Nah, kira-kira 22.000 orang yang mundur, yang pulang, sehingga yang tersisa menjadi 10.000 orang yang maju untuk bisa berperang. Nah, sebetulnya yang tersisa itu mereka takut dan berperang sebab mereka tahu bahwa betapa kuatnya orang-orang Midian itu. Nah, Tuhan juga punya cara lagi, bahwa Tuhan berpikir bahwa yang 10.000 orang itu yang tersisa, bahwa prajuritnya itu terlalu banyak lagi. Nah, Tuhan masih ingin mengurangi jumlah pasukannya atau prajuritnya yang masih terlalu banyak. Nah, saatnya Tuhan menyuruh lagi Gideon untuk membawa pasukannya turun ke sungai untuk minum. Ada dua cara yang Tuhan pakai untuk disampaikan kepada Gideon. Caranya adalah, satu, dia menyampaikan kepada Gideon bahwa prajurit nanti yang minum dengan menggunakan tangannya itu nanti yang harus maju berperang, tapi yang minum dengan menjulurkan lidahnya itu nanti yang harus pulang. Nah, adik-adik, Gideon melakukan apa yang Tuhan sampaikan lagi kepada dia. Dia pergi membawa prajurit ke sungai untuk minum. Nah, di situ Gideon menjaga mereka, memperhatikan mereka untuk minum. Nah, cara pertama, pasukan atau prajurit yang sedang minum menggunakan tangannya. Nah, kita melihat gambarnya ada ini prajurit yang menggunakan tangannya. Nah, ini kira-kira jumlahnya 300 orang. Nah, ini Tuhan pilih yang mau maju berperang melawan orang Midian karena mereka minum dengan menggunakan tangannya. Ini pasukannya, di depannya ada Gideon yang mengawasi mereka, yang menjaga mereka. Nah, cara yang lain, cara yang satu lagi, ada cara meminum menggunakan atau menjulurkan lidahnya seperti anjing menjilat. Nah, di sini cara yang salah. Adik-adik pernah melihat nggak orang yang minum seperti ini? Pasti tidak ada ya, semua kita menggunakan tangan kalau minum. Nah, ini cara yang salah, Tuhan tidak pilih. Nah, mereka harus dipulangkan. Nah, ini yang Tuhan pilih, yang 300 orang prajurit yang menggunakan tangannya. Nah, di situ kita belajar adik-adik untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita belajar dari kehidupan Gideon atau prajurit, bagaimana mereka taat melakukan perintah Tuhan. Nah, Gideon memberikan juga kepada 300 orang itu pasukan masing-masing sangkakala. Nah, mereka diperintahkan di sana untuk mengikuti apapun yang Gideon lakukan di perkemahan nantinya. Nah, di situ pada malam hari setibanya di perkemahan musuh itu atau orang Midian itu, mereka melakukan atau Gideon melakukan atau meniup sangkakala dan memecahkan kendi kosong sambil mengacungkan obor di tangannya. Ke-300 prajuritnya tadi mengikuti Gideon sambil berteriak demi
Tuhan dan demi Gideon. Bisa mereka menang, nah bisa mereka berhasil melakukannya apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sehingga tentara Midian menjadi kacau adik-adik di sana. Mereka teriak sambil melarikan diri. Mereka takut akhirnya. Nah, kita melihat adalah gambar ini ya adik-adik. Ini adalah orang Midian yang melarikan diri. Mereka kabur. Mereka takut kepada orang atau bangsa Israel tadi, prajuritnya Gideon. Nah, mereka menang karena Tuhan menolong mereka. Mereka menang karena Tuhan menyertai mereka. Mereka menang, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga bisa mereka maju melawan orang Midian, sehingga orang Midian menjadi kalah. Nah, dari situ kita melihat bahwa Gideon dan pasukannya menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus juga menjadi orang yang menang, menjadi pasukan Tuhan, menjadi prajurit Tuhan untuk bertempur melawan musuh. Nah, adik-adik kita belajar ya dari kehidupan Gideon itu yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi prajuritnya. Nah, adik-adik juga kita menjadi prajuritnya Tuhan. Siapa yang menjadi prajuritnya Tuhan? Ya, semua menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi pasukannya Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan rencanakan atas kehidupan adik-adik dan kehidupan kita semuanya. Nah, salah satunya kita menjadi pasukannya Tuhan adalah kita harus taat. Taat sama siapa Kaliti? Taat sama Tuhan, taat sama orang tua, taat sama kakak-kakak yang lebih tua sama kita. Dan kita harus juga bisa melakukan taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sepertinya orang tua kita menyuruh kita ambil sesuatu, pasti kita mau dong. Nah, itu nanti menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, anak yang dengar-dengaran sama orang tua, dan terlebih sama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan supaya hidup adik-adik dan kakak Liti juga menjadi berkenanan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Nanti bisa saja Tuhan pakai adik-adik nanti, atau Tuhan pilih menjadi seorang pendeta besar, menjadi seorang tentara, menjadi seorang dokter. Pasti adik-adik punya cita-cita. Nah, kita harus jadi prajuritnya. Salah satunya tadi kita harus apa adik-adik? Taat. Nah, kita harus merespon yang terbaik dari Tuhan. Nah, di situ kita belajar bahwa dari kehidupan Gideon dan beserta prajuritnya, karena kasih Tuhan itu, pengorbanan Tuhan itu yang luar biasa bagi kita, sehingga dia mati di kayu salib dengan menebus hidup kita, menebus dosa kita. Nah, sampai di sini firman Tuhan yang disampaikan oleh Kaliti. Semoga adik-adik diberkati ya semuanya. Pasti kita mau belajar lagi ya, karena waktu kita udah habis. Nanti adik-adik baca ya firmannya dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Nanti dibaca di rumah ya adik-adik. Semoga lebih lagi kita dipakai oleh Tuhan. Oke, sebelum kita selesai ibadah, kita pelajarin ayat hafalannya dulu yuk. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 12 ayat 2. Kita baca bareng-bareng ya. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Sama-sama kita ulangin. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Nah, udah mulai hafal belum? Ayo sekali lagi ya, tanpa tulisan.
1, 2, 3. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Nah, kalau misalnya udah hafal, jangan lupa rekam diri kalian ya, terus kirim ke grup WhatsApp Orto Gereja Anak. Nanti Om Robert dan Tante Maria bakal nilai kalian. Oke, selamat menghafal, semangat ya. Oke adik-adik, sampai di sini firmannya, cerita firmannya. Mari kita menutup ibadah online kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau terus pakai hidup kami menjadi prajuritnya Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami, menutup ibadah kami demi Engkau jaga pelihara hidup kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap orang tua kami, kakak kami, dan semuanya. Berkati, jaga, lindungi kami semuanya. Pada saat ini kami mau berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kami boleh beribadah secara online oleh karena pertolongan kemurahan Tuhan semua yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan adik-adik, amin.